yusyrika bi ghair. Aku berlindung kepada Allah untuk musyrik kepada mensekutukan Allah terhadap sesuatu yang lain, kata Nabi. Kemudian wa anzalallahu raddan ala haula'i hadhihi surah. Kemudian Allah menurunkan surat ini sebagai penolakan terhadap ajakan kafir kaum musyrik tadi. Kemudian Rasulullah pergi ke Masjidil Haram. Di sana terdapat mala'u min Quraisy, para pemimpin Quraisy. Faqama ala rusim. Kemudian Rasulullah berdiri di hadapan mereka, kemudian membacakan ayat ini, ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah orang kafir, aku tidak beribadah kepada apa yang kau sembah, dan kalian bukan sekali-kali penyembah apa yang kami sembah. Wala ana abidun pun saya bukan orang yang menyembah terhadap apa yang kamu sembah, dan kamu pun bukan penyembah apa yang aku sembah. Karena itu lakum dinukum waliyadin, bagimu dinmu, bagi kami din kami. Ini jadi ayat ini kata Al-Marughi, qul, katakanlah Muhammad kepada mereka, innal ilaha alladzi tazumuna annakum ta'buduna laisa huwal ladzi a'bud, bahwa Tuhan yang kalian sangka bahwa kalian beribadah kepadanya itu bukanlah Tuhan yang kami ibadahi. Ini garis yang sangat jelas bagaimana sistem keyakinan dalam ajaran Islam ini, ya. Jadi sistem ketuhanan yang jelas bahwa apa yang diibadahi oleh kaum Quraisy itu bukanlah yang Nabi Muhammad ibadahi. Li'annakum ta'buduna ma yattakhidhu syufa'a wal walad, karena kalian menyembah, beribadah terhadap orang-orang yang dia jadikan syafaat, atau terhadap anak-anak, atau yatajala fi syakhsin aw yatajala fi syaratin muayyana, atau menyembah dengan seseorang atau sesuatu yang menjelma atau menjadikan sebuah perantara, ya, yang mereka itu kemudian dibadahi. Au nahwa dzalik mimma tajumun, atau tuhan-tuhan yang lain yang kau sangkakan. Wa inna a'budu ilahan la mathilan lahu wa la niddan. Sementara aku beribadah menyembah hanya yang la mithalahu, tidak ada yang serupa dengan dia. Jadi sangat-sangat beda di dalam hal siapa yang diibadahnya. Walaisa lahu walad wala sahabat. Allah yang diibadahi laisa walad, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ikhlas yang pernah kita kupas, ya. Wala sahabat, tidak punya sahabat khusus. Wala yahilu fi jismin, dia juga tidak berbentuk dalam fisik. Wala tudriku kunhul uqul, dan esensinya tidak dicerap oleh akal. Wala tahwil amkinah, dia tidak menempati sesuatu. Wala tamurul ajminah, dia tidak melewati dengan waktu tertentu. Wala yataqarrab ila bisyufa'ah, dan tidak mendekatinya hanya dengan syafaat. Wala taqaddama ilai wasail. Walal jumlah, secara garis besar, fabayyana ma ta'buduna wa ma'bud farikun azimun. Dijelaskan bahwa apa yang kalian ibadahi dengan apa yang aku ibadahi, kata Nabi Muhammad, adalah farikun azimun, memiliki perbedaan yang sangat-sangat besar. Wa antum tasifuna mu'budukum bisifati la yajmalu bima'budat ayati sebabiha, karena kalian mensifati yang diibadahi oleh kalian itu dengan sifat-sifat yang tak pantas bagi yang diibadahi tersebut, ya. Misalkan yaitu punya kekasih, punya anak, itu nggak bisa. Allah lam yalid wa lam yulad yang pernah digambarkan di dalam surat Al-Ikhlas tersebut, ya. Wala antum abidu ma'abud ainakum lastum yabidina ilahi, bahwa kamu ini sekali-kali tidaklah menjadi penyembah, menjadi abid dari Tuhanku, yang ad'u ilaihi limukhalafati sifati ilaikum, terhadap Tuhanku
yang aku berdoa kepadanya, dan di mana kalian memiliki perbedaan dalam sifat-sifat ya, kalian menyeru itu ilah kita dengan ilah kamu beda. Fala yumkin atau fik bainahuma bihal, maka tidak mungkin ini bisa jadi kagak sepakat di dalam hal ini. Wa bada'an nafya al-ikhtilaf fil ma'bud nafya al-ikhtilaf fil ibadah. Setelah Allah menafikan, menegasikan tentang perbedaan yang diibadahi, al-ma'budnya jelas, konsep Tuhannya jelas beda ya. Kemudian ayat berikutnya menjelaskan tentang perbedaan berkaitan dengan ibadah. Min kibali annahum kanu yazunnu anna ibadatahum allati yaudunahum amama syufa'ihim aw fil ma'abid allati aqamuha laha aw fi khalawatihim wa hum ala itiqadi bi syufa'i ibadati khalisatan lillah. yakni mereka menganggap cara bentuk peribadatan mereka yang dikecam dalam Al-Quran ini adalah bahwa mereka menyangka mereka beribadah harus akan diterima peribadatan mereka apabila di hadapan orang-orang yang memiliki syafaat mereka itu, atau tempat-tempat yang mereka dirikan khusus, ya, tempat berkhalwat untuk beribadah saja. Sementara Nabi SAW la yufadilu fi syai'in faqal. Sementara Nabi SAW tidak mengagungkan sesuatu apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak melalui perantara seseorang, enggak melalui tempat-tempat khusus, dimanapun kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala na'budu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud, ay wala ana bi'abidi bi ibadatikum wala antum abiduna ibadati. Jadi saya bukanlah abid, penyembah yang kalian ibadahi, pun kalian bukanlah abidun, para abid yang aku ibadahi. Faqala Abu Muslim al-Sahni wa khulasatu masalah al-ikhtilafu tam fil ma'bud al-ikhtilaful bayin fil ibadah. Kata Abu As-Fahani itu, ringkasnya adalah perbedaan yang terdapat di dalam surat Al-Kahfi itu menjelaskan perbedaan sempurna mengenai yang diibadahi, al-ma'bud itu, ya, objek yang diibadahinya. Wal ikhtilaful bain fil ibadah fala ma'buda wahid. Dan perbedaan yang jelas berkaitan dengan bagaimana cara beribadah, ya. Fala ma'buda wahidun, fala ma'budana wahidun, wala ibadatuna wahida, li'anna ma'bud munazzahun anin niddi wa nazir. Jadi bahwa yang diibadahi itu adalahnya kita hanya satu. Cara beribadah pun harus berdasarkan yang diperintahkan oleh yang kita ibadahi itu tersebut, ya. Dan tidak boleh kita beribadah mencampur-campurkan, tunduk patuh dengan yang bukan diibadahi tadi, ya. Li'anna ma'budi munazzahun anin niddi wa nazir. Karena yang diibadahi tadi, kalau ini Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada yang sebanding, tidak ada yang sekutu baginya, ya. Baik sebagai seorang sosok bisaksin muayyanin, ya, maupun li sya'bin aw wahidin ini terhadap sosok masyarakat itu tidak, ya. Waladina ta'budunahu antum ala khilafin dzalik, yang kalian ibadahi jelas-jelas berbeda. Karena itu kama anna ibadati khalisatan lillah wadah, ibadah kami, kata Nabi Muhammad SAW, itu hanya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhiri lakum dinukum waliyadin. Karena itu lakum jazaukum ala a'malikum wali jazai ala amali kama ja'a fi qouli ta'ala. Karena itu lakum dinukum maksudnya kata Al-Marugi, lakum jazaukum ala amalikum. Ya, kamu memiliki balasan terhadap perbuatan kamu berdasarkan dugaan kamu, ya. Waliyadin, dan wali jazai, saya pun punya balasan ala amali kama ja'a fi qouli ta'ala, sebagaimana firman Allah, lana a'maluna wa lakum a'malukum. Wa sallallahu rabbina ala Muhammadin ladzi ja'ala din allaka khalisan wa ala alihi washabihi ajma'in.
Wassallallahu Rabbuna, semoga Tuhan kita memberikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadikan agama bagimu adalah khalisatan lillah, yang bersih, tulus, murni. Inilah surat Al-Kafirun. Ya. Ada pertanyaan monggo? Apa makna kufur? Apa arti kafir? Apa mas kafir? Hah? Jadi sangat menarik. Ini ada disertasi tentang konsep kufur di dalam Al-Quran, dalam kajian teologis dengan pendekatan tafsir tematik. Ya. Nah, ini ternyata tidak sederhana kalau kita membahas tentang kufur. Dan ini penting sebetulnya, bahkan dengan kajian tafsir tematik mengungkap bagaimana Al-Quran berbicara tentang kufur, ini jauh akan lebih mendekati ya apa yang dimaksudkan oleh kata kafir di dalam Al-Quran, ketimbang memulai konsep kufur itu dari pelajaran-pelajaran yang sifatnya sejarah, karena mengalami distorsi. Ya, kita temukan dulu sempat terjadi betapa mudahnya takfir, mengkafirkan sekelompok hanya karena hanya karena beda di dalam beberapa hal, kemudian mudah kelompok ini adalah kafir. Nah, sempat terjadi umat Islam dilanda musibah seperti itu, dan ini sungguh luar biasa, sehingga konsep kufur, konsep kafir itu tidak didasarkan kepada apa kata Al-Quran, tetapi berdasarkan nanti hawa nafsu. Pokoknya tidak sesuai, ya, kamu kafir. Betapa mudahnya kafir ya. Tapi kalau kita merunut kepada Al-Quran, maka akan semakin lebih membuat terang. Ternyata kata kafir itu ternyata luas, luar biasa, dan ternyata juga dalam luar biasa. Dan ini penting luar biasa, sekalipun tadi bahwa ini akan berdampak bahaya, tetapi juga ini akan dampak bermanfaat juga apabila kajian kufur itu didudukkan secara tuntas, secara jernih, kemudian tanpa pretensi-pretensi yang mendahuluinya, kecuali bagaimana Al-Quran, hadis itu berbicara tentang kufur secara utuh. Nah, ini kenapa? Karena ternyata kalau kita runut kepada Al-Quran, ternyata kufur itu adalah benih-benih dari segala kejahatan. Kerusakan itu semuanya kufur. Dan sebaliknya, benih dari segala kebaikan adalah iman. Nah, konsep iman, konsep kufur tidak sederhana itu, besar sekali. Nah, cuma ya kita tidak bisa tergesa-gesa, tidak bisa dengan mudahnya itu belajar kufur itu sebentar seperti pertemuan, setelah selesai kemudian langsung petang kamu kafir. kamu kafir, nggak begitu ya. Nah, yang menarik kata kufur cara bahasa, walaupun sudah agak reda ini. Kafaro itu apa? Menutup. Lawannya apa? Syakaro. Sebagai tasipan dari kasyaro. Kasyaro itu membuka diri. Ada tasib kabir, itu jadi syakaro. Nah, di dalam Al-Quran ada kalanya kata kufur dilawankan dengan iman, ada kalanya kufur dilawankan dengan syukur. Jadi kata syukur dan iman memiliki kaitan yang erat, luar biasa. Nah, kaitan dengan syukur apa? La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kalian kufur, maka sungguhnya azabku amat pedih. Nah, di sini dihadapkan antara syukur dengan kufur. Nah, secara bahasa kufur itu artinya menutup diri. Makanya petani dalam bahasa Arab di Al-Quran itu ada kata kafir yang jamannya kufar yang ditujukan kepada petani. Tentu saja ini
pengertian secara bahasa, bukan religius. Masa petani dianggap kafir? Kenapa mereka dikatakan kafir? Karena menutup benih dengan tanah, itu tutup-tutupi. Nah, itu secara bahasa. Ya. Nah, secara istilah nanti menutup apa? Menutup sebagaimana lawannya dari iman. Iman apa? Tasdik, membenarkan apa yang bimajabi Rasulullah SAW, apa yang datang dari Rasulullah SAW. Sementara kufur berarti menutupi apa yang datang dari Rasulullah SAW. Dan ternyata nanti tingkatan-tingkatannya itu cukup banyak sekali, ya. Kalau dirunut itu, satu nanti ada yang kufur paling tidak garis besarnya itu kufur liwujudillah, kufur terhadap keberadaan Allah. Ini yang disebut dengan ateis itu, kufur iltihad, ya. Jadi kufur yang memang tidak meyakini keberadaan Allah, ya. Dan sekarang sudah begitu banyak ya di media, di sosmed ya, dengan terang-terangan ya, ini bentuk-bentuk kekufuran ini. Yang kedua, mungkin dia percaya kepada Allah tetapi tidak yakin kepada syariah Allah, bahwa risalah Allah, bahwa Allah mengutus rasul-rasul, Allah mengajarkan wahyunya melalui rasul. Itu yang disebut dengan kafir birisalatillah, kafir terhadap risalah Allah. Atau dia yakin kepada kerasulan yang Allah utuskan kepada manusia, tetapi dia tidak menerima alias menolak, menutupi tentang hukum-hukum keteraturannya yang disebut dengan kafir. Ya, ini kufur bi syariatillah, kufur terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah kufur-kufur yang apabila secara garis besarnya ternyata ada beberapa kata yang memang secara nyata itu dikategorikan kafir dalam Al-Quran. Satu kata term yang digunakannya adalah juhud, ya, kufur juhud tadi yang ateis tadi. Ada kufur nakar atau ingkar tadi. Ada kufur ilhad, ada kufur syirik, ada kufur dalam artian la yu'minun. Al-Quran sering mengatakan la yu'minun, mereka tidak beriman, alias berarti kufur yang dimaksud, ya. Nah, ada term-term yang secara tidak langsung menuju kepada kekufuran juga, yaitu kufur fusuk, kufur zulum, kufur fujur, kufur ijram, isyan, dolal, ghay, israf, kemudian i'tida, fasad, ghaflah, kizib, istikbar, dan takabur. Itu juga sebetulnya merujuk kepada bentuk-bentuk kekufuran secara tidak langsung. Kemudian hal yang menarik di dalam terminologi bahasa Arab yang memang tidak diterjemahkan secara tepat dan tidak bisa mendapatkan terjemah yang tepat di dalam bahasa Indonesia, sehingga memang ini yang menjadi masalah tentang takfir atau pengkafiran itu. Jadi dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran itu menggunakan term kufur itu ternyata dengan berbagai bentuk kata. Ada kalanya dengan menggunakan term fi'il madi, bentuk pasten. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, kan? Ada kalanya menggunakan fi'il mudhari, yakfurun. Ada kalanya dalam bentuk masdar kufran. Ada kalanya dalam bentuk isim fa'il kafir. Yang itu apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa? Ya kafir-kafir aja, kan? Sehingga kan tidak begitu kental apa bedanya kafir dalam pengertian isim fa'il dan sebagainya. Nah, ternyata itu memiliki tekanan yang kuat, yang berbeda. Jadi kenapa kita tidak boleh menggunakan kata kafir di dalam kaitannya dengan orang isim fa'il, pelaku ini? Dia masih sholat, sekelompok masih menyatakan diri muslim, itu kan? Itu tidak bisa sebetulnya diterjemahkan dalam berartian hanya beda, misalkan beda ormas, beda pendapat furu'iyah gitu kan. Kemudian hanya gara-gara itu kemudian kita katakan
kafir itu teramat gegabah sekali. Ya. Nah, apalagi kafir dalam bentuk isim fa'il, itu kan ternyata di dalam bentuk isim fa'il itu menunjukkan kemelekatannya. Kemelekatan, jadi bentuk-bentuk kekufuran yang amat kuat, gitu kan? Itulah kafir. Nah, dalam surat Al-Kafirun ini sesungguhnya menunjukkan betapa bukan Nabi yang menyebutkan, tapi Allah yang mencap betapa mereka itu adalah orang-orang yang memang sudah melekat bentuk kekufurannya, sehingga kan sampai akhir ayatnya kan mereka yang diturunkan berkaitan dengan khitab ayat ini itu qul ya ayyuhal kafirun, mereka tidak mau memeluk ajaran Islam, ya. Sampai jam berapa sekarang? Gimana Mas? Setengah satu, ya. Nah, itu bentuk kafir. Berbeda dengan misalnya bentuk fi'lul mudhari yakfurun, mereka sedang atau kufur, ya. Nah, artinya mungkin nggak kita ini membuat kekufuran? Mungkin nggak kita? Mungkin nggak kita membuat kekufuran? Apa bentuk kekufuran yang biasanya kita lakukan? Apa? Hah? Kalau liwujudilah nggak mungkin kan, kita yakin kan adanya Allah kan? Tapi terhadap risalah Rasul Allah kita yakin kan? Terhadap syariah Allah kita yakin kan? Kira-kira apa yang membuat kita kufur? Apa? Nikmat. Jadi ya. Jadi bisa jadi kita ya, la in syakartum lazidannakum wala in kafartum in adzabi lasyadid, itu kan umumnya berkaitan dengan nikmat. Nikmat itu apa? Suatu pemberian dari Allah, ya, yang tidak ada menjadi ada, yang ada berkembang. Maka hidup kita nikmat nggak? Nikmat karena dulu tidak ada kemudian jadi ada, itu menjadi sebuah nikmat, tidak perlu disesali. Kenapa aku lahir ke dunia ini? Nah, itu orang yang kufur nikmat jelas. Ya, kelahiran itu sudah menunjukkan satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian nikmat nggak? Ujian nikmat nggak? Atau sebentar lagi puas? Ujian nikmat nggak? Hah? Nikmat nggak ujian? Nikmat. Antum nggak diuji, mau nggak diuji, nggak UAS? Nggak ada kenaikan tingkat, nggak akan ada lulus, ya. Jadi satu kenikmatan ujian itu, ya. Di dalam Al-Quran, walanabluwakum bil khair wasyarr, bahwa kami uji kalian itu dengan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Jadi ada kalanya ujian itu bersifat manis-manis, ya, kelapangan rezeki, banyaknya teman, kesehatan, ya, itu adalah khair, ya, ujian yang berupa kebaikan dari Allah. Tapi ada kalanya ujian itu berupa syarr, keburukan, kesempitan rezeki, ya, kita tinggalkan oleh teman-teman kita. Itu adalah ujian. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, kalau kita diuji oleh Allah, kurang rezeki, kurang sehat, nikmat bukan? Nikmat bukan? Harusnya konsisten, nikmat. Karena ujian itu adalah nikmat. Sementara kita ketahui bahwa ujian itu bukan hanya yang baik-baik, ada kalanya yang buruk-buruk juga, sehingga ketika buruk itu harus kita syukuri, ya, syukuri atau disikapi dengan secara optimis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjadikan kita putus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hadis yang sangat terkenal, yang ajaban li amril mukmin, kata Nabi. Aku kagum terhadap orang mukmin itu, dan tidak pernah terjadi kecuali menimpa orang yang beriman, ya. Apa itu? Idza asabathu sarra,
apabila dia ditimpa kelapangan, fasyakara, kemudian dia bersyukur, fa khairun lah, maka sungguh dia baik baginya. Wa idza asabatu dharra, ketika ditimpa kesulitan, kesempitan tadi ya, fasabara, kemudian dia sabar, itu juga fa khairun lah. Jadi hidupnya tidak enjoynya, semuanya enjoy. Itu kan? Senang tidak senang disikapi enjoy. Ya, tidak senang yang senang dengan syukur, tadi tidak senang menyenangkan itu dengan sabar, dan itu akan bisa terwujud hanya ada pada diri orang yang beriman. Kebalikan dari orang kafir itu akan banyak putus asanya. Satu hal menarik yang saya tutup ini, nanti mungkin kita akan kupas panjang lebar tentang kafir dan iman di dalam surah Al-Kafirun, berkaitan dengan tema-tema ringkasan dari disertasi tentang kafir ini, karena sangat menarik ya. Kalau belum libur, kemarin besok libur ya. Lihat saja nanti. Yang jelas kita akan kupas begitu pentingnya. Ada satu hal menarik tentang dalam ayat Al-Quran itu disebutkan, jadi kalau kita sengsara, menderita, orang mukmin, orang kafir juga menderita nggak? Menderita. Jadi kalau kita ditimpa musibah yang membuat sakit, apa mukmin dan kafir menderita nggak? Misalkan banjir lah, kebagian menderita nggak? Menderita dua-duanya nggak? Terus apa yang bedakan kafir dan mukmin? Apa? Tarjuna ma la yarjun. Kamu punya roja, punya harap di mana mereka tidak punya harap. Jadi sangat naif kalau kita beriman, tetapi ketika ditimpa-timpa justru kita yang jauh lebih besar putus asanya. Padahal putus asa adalah perbuatan orang kafir. Wala tai'asu min rauhillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah, dan tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang kafir. Nah, ini sebagai penutup kupasan tentang surat Al-Kafirun dengan tambahan konsep istilah-istilah kafir. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.